إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, baru saja beberapa waktu berlalu bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Hadirin sekalian, beberapa hari yang lalu masih terasa tangisan-tangisan air mata yang jatuh di bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu masih masjid-masjid kita diramaikan dengan sholat berjamaah, tarawih dan tilawatul Quran. Beberapa hari berlalu, suasana Ramadan, puasa, iktikaf meramaikan masjid-masjid di seluruh dunia Islam. Namun hadirin sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa beberapa hari yang dapat dihitung, ayyaman ma'dudat. Maka hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat singkat yang disebut sebagai ayyaman ma'dudah, beberapa hari yang dapat dihitung, dan hari-hari itu telah berlalu meninggalkan kita. Syekh Taufik As-Shawiq mengatakan di dalam Ramadan ada dua tangisan. Tangisan pertama, tangisan bahagia ketika bertemu dengan Ramadan, dan tangisan kedua adalah tangisan kesedihan ketika meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, iktikaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa telah berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Beliau juga bersabda, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan
dengan penuh keimanan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Beliau juga bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa salat malam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Maka hadirin sekalian, jika kita mendapatkan taufik dan hidayah, bisa melaksanakan puasa 30 hari dengan penuh keimanan, kemudian salat malam 30 hari dengan penuh keimanan, dan dengan izin Allah kita mungkin mendapatkan kesempatan beribadah malam di Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun hadirin sekalian, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para ulama adalah, apakah ibadah kita diterima? Dan apakah tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima? Syekh Al-Arifi dalam salah satu khutbahnya mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita adalah adanya perbaikan dalam diri kita. Maka sholat yang diterima, salah satu tandanya adalah adanya perbaikan dalam diri orang yang melakukan sholat tersebut. Haji yang diterima, tanda-tandanya adalah adanya perbaikan dalam diri orang yang melaksanakan haji tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan hajjun mabrur, yang dimaksud dengan haji yang mabrur adalah seseorang yang selesai melaksanakan haji dan menjadi lebih baik ibadahnya, lebih baik keimanannya, lebih baik akhlaknya, lebih baik ketakwaannya, dan lain sebagainya. Dan demikian juga hadirin sekalian, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui ibadah kita diterima? Maka para ulama menyimpulkan salah satu tandanya adalah adanya perbaikan di dalam diri kita. Maka hadirin sekalian, para ulama sering mengibaratkan Ramadan sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolah. Maka tentu saja orang yang masuk ke dalam sekolah akan lulus dalam kondisi yang berbeda. Pengetahuannya berbeda, akhlaknya berbeda, sikapnya berbeda. Maka hadirin sekalian, tantangan kita setelah bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik daripada kondisi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan jika kita mampu menjadi lebih baik pasca Ramadan, maka itu merupakan tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, orang muslim yang lebih baik pasca Ramadan. Lalu hadirin sekalian, tanda yang kedua, para ulama mengatakan seseorang yang diterima amal ibadahnya adalah dia diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Maka hadirin sekalian, seseorang yang diterima sholatnya, tandanya dia diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan sholat-sholat selanjutnya. Tilawah Quran yang diterima, tandanya dia diberikan hidayah untuk melaksanakan tilawah selanjutnya. Maka hadirin sekalian, ibadah di bulan Ramadan bukanlah akhir, tapi itu hanya bagian dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa terakhir kita di bulan Ramadan adalah puasa terakhir kita untuk 1 tahun ke depan. Jangan sampai tilawah Quran kita di bulan Ramadan adalah tilawah terakhir kita sampai 1 tahun ke depan. Maka hadirin sekalian, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa masih ada puasa setelah puasa Ramadan. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamat dahra kullah." Beliau mengatakan, barang siapa menyelesaikan puasa bulan Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa selama 1 tahun penuh. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad dan para sahabat melaksanakan puasa di bulan Syawal kurang lebih sebanyak 6 hari. Dan jika kita mampu menyelesaikan puasa 6 hari, puasa sunnah Syawal, maka Nabi Muhammad mengatakan pahalanya setara
dengan puasa 1 tahun penuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa melaksanakan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Maka ibadah kita di dunia dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat 5 waktu, tapi pahalanya setara 50 waktu sholat. Dan kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya setara dengan 10 bulan kita berpuasa. Dan jika kita lanjutkan 6 hari hadirin sekalian, maka 6 dikalikan 10 menjadi 60, kurang lebih 2 bulan tambahan. Maka total seolah-olah kita berpuasa selama 12 bulan atau 1 tahun penuh. Demikianlah hadirin sekalian teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan taqulul hasanatu ukhti. Ibadah yang diterima akan memanggil saudara-saudaranya. Satu ibadah akan membawa kita kepada ibadah-ibadah yang lain. Dan sudah seharusnya, sudah disyariatkan bagi kita umat muslim untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu hadirin sekalian, selang 1 bulan kemudian kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang di sana ada 10 malam yang dianggap sebagai malam paling utama bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah. Itulah 10 malam pertama bulan Zulhijjah, yang biasa disebut dengan al-ashr al-awail min Zulhijjah, 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, yang disebut dalam Al-Quran di surat Al-Fajr walayalin ashr. Dan Allah bersumpah demi 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin sekalian, mungkin banyak kita tidak menyadari bahwa 10 malam pertama bulan Zulhijjah adalah malam-malam yang paling utama untuk kita beribadah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min yaumin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min al-'ashr awail min Zulhijjah." Tidak ada waktu yang amal soleh di waktu itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka tidak ada waktu yang lebih utama selain waktu itu, 10 malam bulan Zulhijjah. Bahkan pun sebagian ulama menganggap lebih utama bahkan dari bulan Ramadan. Lalu para sahabat bertanya hadirin sekalian, wal jihadu fisabilillah, bagaimana dengan berjihad fisabilillah? Apakah itu lebih baik daripada beribadah di 10 malam bulan Zulhijjah? Maka Nabi mengatakan, bisa lebih baik jika dia pergi dengan semua harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan apapun. Maka hadirin sekalian, ibadah di 10 malam bulan Zulhijjah pahalanya bahkan bisa lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Dan setelah itu barulah kita akan melaksanakan ibadah-ibadah Idul Adha dan memasuki hari Tasyrik yang merupakan kemenangan besar umat Islam, di mana 5 rukun Islam telah ditunaikan: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Demikian hadirin sekalian amalan-amalan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah puasa dan Ramadan hanyalah bagian dan merupakan awal dari ibadah-ibadah selanjutnya. Dan selanjutnya hadirin sekalian, para ulama dalam kaidah usul fikih mengatakan ma la yudraku kullu, yang tidak mampu kita kerjakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Maka hadirin sekalian, di Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan seluruh panca indera kita, mengendalikan lidah kita, tangan kita, telinga kita. Jangan sampai kita sudah latih sekian lama, kemudian kita tinggalkan lagi penjagaan terhadap panca indera kita setelah Ramadan. Di Ramadan kita telah dilatih untuk sholat malam hadirin sekalian, tarawih maupun witir. Maka jangan sampai kita tinggalkan sama sekali pasca bulan Ramadan. Dan yang perlu kita ketahui hadirin sekalian adalah pentingnya sholat witir. Sholat witir ini sebagian ulama mengatakan adalah sholat sunnah yang paling utama di antara semua sholat sunnah lainnya.
lebih utama daripada 2 rakaat sebelum fajar. Baru setelah itu 2 rakaat sebelum fajar. Kenapa hadirin sekalian? Nabi Muhammad beliau bersabda, la yuhafiz ala salatil witir illal mu'min. Tidak ada yang menjaga salat witir kecuali orang mukmin. Beliau menjadikan salat witir sebagai tanda keimanan. Dan di hadis yang lain beliau bersabda, innallaha qad zada 'alaikum salatan fasalluha ma baina al-'isya wa salatil fajr. Sesungguhnya Allah menambahkan satu salat atas kalian, yaitu salat witir antara salat isya dan salat subuh. Bahkan hadirin sekalian, sebagian ulama berpendapat salat witir ini bisa jadi hukumnya wajib. Kenapa hadirin sekalian? Karena Nabi Muhammad ketika melewatkan salat witir, beliau mengqodoknya di waktu yang lain. Maka hadirin sekalian, salat witir ini bisa dilaksanakan hanya dengan 1 rakaat. Mungkin tidak sampai 1 menit kita melaksanakan. Maka hadirin sekalian, melihat betapa pentingnya salat witir ini dalam hadis-hadis Nabi, maka tentu saja jangan sampai kita tinggalkan paling tidak 1 rakaat setelah salat isya. Dan dengan demikian kita tercatat sebagai orang yang mendirikan salat malam. Dan Nabi Muhammad beliau bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa darun lidda'i 'anil jasad. Kalian harus melaksanakan salat malam, kata Nabi Muhammad, karena itu merupakan amalan orang soleh sebelum kalian, pendekatan kepada Tuhan kalian, dan penjaga dari sakit dan juga penyakit. Dan hadirin sekalian, termasuk tilawatul Quran. Jika kita mampu di masa-masa Ramadan menghatamkan seluruh Al-Quran, mungkin ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang membaca 1 juz 1 hari. Jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya pasca Ramadan. Mungkin 1 halaman, mungkin 2 halaman, atau mungkin beberapa baris, agar jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ketika Nabi mengatakan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku melihat kaumku meninggalkan Al-Quran. Yang dimaksud meninggalkan Al-Quran, Syekh Al-Arifi menjelaskan, antara lain yang tidak mau membaca Al-Quran juga termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap yang menjaga Al-Quran, yang membaca Al-Quran adalah sebagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ahlullah wa khassatuh. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang berlalu ini membawa kita kepada usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentu saja jangan sampai amalan-amalan yang kita dawamkan selama Ramadan kita tinggalkan pasca Ramadan. Dan hadirin sekalian, untuk menjaga keistiqomahan kita, Nabi Muhammad beliau mengatakan ada satu doa yang beliau dawamkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang lain doa selanjutnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, doa ini hadirin sekalian adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu bertahan di atas agamanya dan berjalan di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal hudur, jika khotib ringkas pesan yang disampaikan dalam pertemuan kali ini, maka yang pertama adalah bagaimana kita melanjutkan ibadah kita setelah Ramadan, yaitu dengan melaksanakan puasa Syawal dan selanjutnya ibadah-ibadah di dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita mendawamkan kembali ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya. Meskipun kita tidak mampu menjalankan seluruhnya, kita jalankan apa yang kita mampu pasca Ramadan. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, selesainya Ramadan menandakan sebuah tantangan baru. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam jalan yang diridhoinya. Amin rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Palestin wa fi Iran wa fi Yaman wa fi Suriah wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Rasulullah sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamati shalah sawu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl
أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر.